Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu wa zamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala 'idul adha ibratan lil mu'minin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallahul aliyyul azim wa asyhadu anna Muhammadan shadiqul wa'dil amin. Ayyuhal ikhwan, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabirun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Sang Ilahi Rabbi Jad Wajibal Wujud, Allah Subhanahu wa taala, yang telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita, baik nikmat kesehatan ataupun waktu yang lapang, sehingga kita dapat sama-sama hadir ke tempat ini untuk melaksanakan sholat Idul Adha secara berjamaah. Mudah-mudahan dengan memanfaatkan nikmat Allah untuk jalan ibadah kepadanya, kita menjadi hamba Allah yang bersyukur atas segala nikmat-nikmatnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabila syadid. Selawat bertangkaikan salam tidak lupa kita hadiahkan kepada junjungan alam, anak Abdullah buah hati Aminah, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua dijadikan umat beliau yang selalu istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini sama-sama kita merayakan hari raya Idul Adha yang dikenal juga dengan hari raya haji. Haji adalah rukun Islam yang kelima setelah syahadat, salat, zakat, puasa. Ibadah haji adalah sesuatu ibadah yang diwajibkan bagi orang yang mampu melakukan perjalanan. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nas hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Sanggup dalam hal ini bukan hanya sanggup finansial, bukan hanya sanggup ilmu, bukan hanya sanggup fisik, tetapi juga sanggup dalam hal ini adalah meyakini bahwa perjalanan kita ke sana bisa dilakukan dan akan selamat kembali pulang ke negeri kita. Ketika kesanggupan di atas bisa kita yakini, maka kemudian ibadah haji menjadi sebuah kewajiban yang harus kita laksanakan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarikalah. Ibadah zakat mungkin hanya memastikan kita harus memiliki materi. Ibadah solat harus memastikan kita memiliki fisik yang kuat untuk melakukan gerakan. Ibadah puasa harus memiliki kesabaran untuk menahan lapar dan dahaga. Namun ibadah haji harus memiliki kesemuanya,
keyakinan kita untuk bisa berangkat, finansial, ilmu dan lain sebagainya, fisik, kesabaran juga harus kita memiliki. Ibadah yang sangat luar biasa ini akan diganjar Allah juga dengan pahala yang sangat luar biasa. Wal hajju mabrurun laisal jazaa'u ilal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali adalah jannah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun pertanyaan yang besar dalam jiwa kita, apakah haji yang selama ini atau yang akan nanti kemudian kita jalankan akan menghasilkan haji yang mabrur bagi kita? Maka pertanyaannya kembali kepada kita, seberapa besar nilai-nilai ibadah ritual ibadah haji dapat teraktualisasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ada beberapa pelajaran yang kemudian akan dapat kita petik dari ritual ibadah haji yang dapat kita aktualisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah ihram. Ihram mengajarkan bahwa segala sesuatu harus dikerjakan dengan niat yang baik. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala pekerjaan harus disertai dengan niat. Ihram mengajarkan bahwa niat haruslah dihantarkan, disumberkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya ibadah-ibadah makhluk, tetapi ketika segala aktivitas hidup kita, bekerja kita, tidur kita, mencari uang dan lain sebagainya, kita niatkan untuk ibadah kepada Allah, maka itu juga akan berbuah pahala dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Pakaian ihram yang putih mengajarkan kepada kita bahwa semua manusia adalah sama di mata Allah. Pakaian yang putih dikenakan oleh semua orang yang melakukan ibadah ihram menunjukkan bahwa di mata Allah yang membedakan manusia adalah nilai ketakwaannya. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisiku, kata Allah, adalah orang yang paling bertakwa kepadaku. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat tampangmu, Allah tidak melihat potonganmu, Allah tidak melihat hartamu, namun yang Allah lihat adalah hati dan amal perbuatanmu. Disitulah nilai ketakwaan dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pakaian ihram yang suci mengajarkan kepada kita untuk selalu melekatkan kesucian dalam diri kita setiap saat, setiap detik, setiap menit dalam hati kita. Haruslah menjaga kesucian batin ataupun zahir. Maka oleh sebab itu Rasulullah mengingatkan kepada kita, manusia yang baik bukanlah manusia yang tak pernah bersalah, tapi manusia yang baik adalah manusia yang ketika dia melakukan kesalahan, dia segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-hajju Arafah. Inti dari haji adalah Arafah. Wukuf di Arafah mengajarkan kepada kita bahwa manusia harus berhenti sejenak untuk merenungkan diri, untuk mengingat kesalahan, untuk memuhasabah diri setiap waktu. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita lewat firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Ayat ini memiliki makna bahwa kita harus selalu memantau, harus selalu memikirkan apa yang akan terjadi pada diri kita saat ini dan esok dan akan datang. Apakah kita masih dalam keadaan maksiat ataukah sudah kita melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menggambarkan iman manusia yazid wa yanqus, berkurang dan bertambah setiap saat. Pagi ini kita bisa menjadi orang yang paling beriman, tapi 1 menit kemudian keimanan kita bisa berkurang secara otomatis. Maka oleh sebab itu untuk memuhasabah diri setiap waktu, setiap menit harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, agar kita menjadi manusia yang lebih baik dari
hari-hari sebelumnya. Hari ini kita lebih baik daripada sebelumnya, itulah orang yang beruntung. Hari ini jelek daripada hari sebelumnya, kitalah manusia yang merugi. Na'udzubillah min zalik, kalau hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, kitalah manusia yang mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min zalik. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal yatawafu bi baitil atiq, kemudian adalah melakukan tawaf sekeliling Ka'bah. Tawaf mengandung makna bahwa gerakan hidup kita bukanlah sekedar gerakan aktivitas hidup sehari-hari, melainkan segala gerak hidup kita terjadi menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu dalam solat kita mengatakan, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tiada daya dan upaya hidup dan mati kita, solat kita, semua aktivitas hidup kita bertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak lain dan tidak bukan, tujuan hidup kita di muka bumi adalah untuk mengabdikan diri kita kepada Allah. Wa ma khalaqtu jinna wal insan illa liya'budun. Tidaklah kujadikan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk menyembah kepadaku. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tawaf mengajarkan jangan pernah menjadikan tujuan kita selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kita sadari, mungkin hari ini harta menjadi tujuan hidup kita. Mungkin hari ini pangkat dan jabatan menjadi tujuan hidup kita. Mungkin anak dan istri menjadi tujuan hidup kita hari ini. Kita menafikan Allah Subhanahu wa taala. Keempat adalah sa'i, yaitu berjalan dari Bukit Safa ke Bukit Marwah, yang diabadikan oleh proses Siti Hajar yang begitu gigih, yang begitu bekerja keras untuk mendapatkan air untuk anaknya yang kehausan Ismail. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini mengajarkan kepada kita betapa kasih sayang seorang anak, seorang ibu kepada anak, atau kasih sayang kepada saudara, kepada keluarga, haruslah kita tanamkan selalu dalam diri kita. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk selalu menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Kasih sayang bukan hanya untuk keluarga, tapi harus bisa kita tularkan kepada sanak famili, saudara, tetangga yang ada di sekeliling kita. Mengapa kurban disyariatkan sepertiga untuk kita, kemudian sepertiga untuk anak yatim, dan sepertiga untuk kaum kerabat? Kalau sepertiga untuk kita wajar karena memang kita yang berkurban. Sepertiga untuk anak yatim wajar karena mungkin mereka belum pernah merasakan nikmatnya daging. Tetapi kenapa sepertiga untuk kaum kerabat? Bisa jadi kaum kerabat itu lebih kaya daripada kita. Bisa jadi tetangga, kawan kita lebih hebat dari kita. Tapi kenapa disyariatkan untuk kaum kerabat? Agar kita kemudian bisa selalu menjalin silaturahmi, menjalin kasih sayang antar sesama manusia. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan manusia ibarat diri yang satu. Kanan nasu ummatan wahidah. Diri yang satu menggambarkan ketika anggota yang satu sakit, maka anggota yang lain akan ikut membantu, bahkan ikut merasakan sakit yang dirasakan. Inilah gambaran orang mukmin dengan mukmin yang lainnya. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang usaha yang dilakukan oleh Siti Hajar menjadi pelajaran juga kepada kita bahwa hidup ini harus berusaha semaksimal mungkin. Islam mengajarkan kita untuk terus berusaha menjadi yang terbaik. Islam mengajarkan kepada kita untuk terus berusaha menggapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Namun Islam mengajarkan kepada kita jangan lupa untuk berdoa, karena berusaha tanpa berdoa
adalah orang yang sombong. Namun Islam juga bukan mengajarkan kepada kita hanya berusaha, tapi hanya berdoa tapi tidak mau berusaha, karena itu adalah manusia yang malas. Wa iza azamta fatawakkal 'alallah. Islam mengajarkan ketika kita telah berusaha, kita telah bekerja keras, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kelima yaitu ibadah tahallul. Tahallul adalah mencukur sebahagian atau seluruh rambut yang ada di kepala kita. Rambut adalah mahkota, rambut adalah simbol kebanggaan, rambut adalah simbol ketampanan. Dipotong, dicukur, artinya kita harus bisa menghilangkan kesombongan yang ada di dalam diri kita. Wala tamsi fil ardi maruhan. Allah mengajarkan, mengingatkan kepada kita untuk jangan berjalan di muka bumi dalam keadaan sombong. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin. Rasulullah menggaransi manusia tidak akan bisa masuk ke dalam surga walaupun seandainya hanya ada sebutir biji kecil kesombongan yang ada di dalam hatinya. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah melontar jumroh. Melontar jumroh diabadikan adalah peristiwa ketika Nabi Ibrahim alaihissalam digoda oleh syaitan dan iblis ketika ingin melakukan perintah Allah, yaitu menyembelih anaknya. Banyak sekali godaan, banyak sekali ajakan-ajakan untuk menurhakakan Allah Subhanahu wa taala. Melontar artinya kita selalu harus menepi, harus menepas segala ajakan-ajakan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jumroh, ada jumratul ula, jumratul wusta, jumratul aqabah, mengibaratkan bahwa bentuk-bentuk setan dalam kehidupan kita banyak sekali. Bisa jadi teman yang menjadi setan bagi kita, anak istri, godaan-godaan yang lain adalah bisa menjadi bentuk dari setan yang harus kita tahan untuk tidak mengikuti segala ajakan-ajakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah haji, ritual-ritual ibadah haji yang kita jelaskan tadi, mudah-mudahan memberi iktibar pelajaran bagi kita yang kemudian dapat teraktualisasi dalam kehidupan kita sehari-hari, baik kita yang sudah melakukan ibadah haji atau kita yang belum melakukan ibadah haji, agar ibadah haji bukan hanya sekedar kewajiban belaka, tapi bermanfaat untuk kebaikan kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya hari raya Idul Adha yang kita rayakan hari ini mudah-mudahan dapat kita lakukan, dapat kita jalani dengan sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala. Laisal aidu liman labisal jadid walaman atatahu dunya ala mayurid walakinal aidu liman ta'atahu wa taqwahu tajid. Hari raya bukanlah ditandai dengan pakaian baru yang kita kenakan. Hari raya bukanlah ditandai dengan keinginan dunia, makanan yang kita dapatkan, tetapi hari raya adalah ditandai dengan ketakwaan, keimanan kita yang semakin baru kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allah
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah, ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanir rahim, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa qala Allah ta'ala, innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lanal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qariibun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwaban ni'mah wa abwabal rizqi wa abwabas sihah wa abwabas salamah wa abwabal afiyah wa abwabal jannah. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa adzabil akhirah wa syarrid dunya wa syarril akhirah. Ghafarallahu lana wa lahum birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha bil adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanhanil fahsya'i wal munkar wal bagh ya'idukum la'allakum tadhakkarun wadhkurullaha al-'azim yadhkurkum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.